Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Talenta dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kimia tentang unsur-unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Unsur-unsur transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12, 1B sampai 8B pada sistem lama. Letak unsur transisi berada pada blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Unsur golongan transisi semuanya berbentuk logam, sehingga disebut pula golongan logam transisi. Nah, ini merupakan letak unsur transisi pada tabel periodik. Selanjutnya saya akan membahas sifat kimia dan sifat fisika dari unsur-unsur transisi. Yang pertama, sifat fisikanya. Semua unsur transisi adalah logam. Lalu yang kedua, hampir semuanya padat pada suhu ruangan kecuali Hg atau raksa yang cair. Yang ketiga, mempunyai titik leleh yang tinggi di atas 1000 derajat Celcius dan titik didih yang tinggi. Yang keempat, membentuk senyawa-senyawa berwarna. Nah, di sini saya juga mencantumkan tabel kerapatan dan titik leleh maupun titik didih dari unsur-unsur transisi. Yang kedua, sifat kimia dari unsur transisi yaitu dapat membentuk ion kompleks, adanya elektron yang tidak berpasangan yang menyebabkan sifat-sifat antara lain. 1. Paramagnetik atau mudah tertarik magnet. 2. Bilangan oksidasi bermacam-macam. 3. Bersifat katalis, yaitu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Yang terakhir, sebagian besar unsur transisi larut dalam mineral encel kecuali Cu. Kemudian saya akan membahas satu persatu dimulai dari bilangan oksidasi yang bermacam-macam pada unsur transisi. Ya, unsur-unsur transisi memiliki lebih dari satu bilox atau bilangan oksidasi yang disebabkan karena mudahnya unsur-unsur transisi melepaskan elektron. Hal ini akan berhubungan dengan elektrovalensi yang menempati subkulit 3D dan 4S sangat berdekatan, sehingga relatif mudah dilepaskan. Nah, berikut beberapa konfigurasi dari unsur-unsur transisi. Yang pertama, ada unsur 21Sc atau scandium, yaitu berkonfigurasi 1s², 2s², 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 1, atau 21Sc disebut juga sebagai 18Ar, 4s², 3d pangkat 1. Lalu yang kedua, ada 30Zn atau seng, berkonfigurasi 1s², 2s², 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 10. Atau 30Zn ini disebut sebagai 18Ar, 4s², 3d pangkat 10. Saya akan membahas juga tentang sifat magnetik dari unsur-unsur transisi. Dikatakan di awal bahwa elektron tak berpasangan menyebabkan unsur-unsur mudah tertarik magnet. Sebenarnya sifat magnetik pada unsur-unsur transisi ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Paramagnetik, yaitu unsur-unsur transisi yang sedikit dapat ditarik oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur-unsur transisi yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital D-nya. Sebagian besar unsur-unsur transisi ini bersifat paramagnetik, contohnya seperti 21Sc. Lalu yang kedua, diamagnetik, yaitu unsur transisi yang menolak medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur-unsur transisi yang seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Contohnya adalah 30Zn. Selanjutnya saya akan membahas tentang ion kompleks, unsur-unsur transisi. Sebelum itu, apa sih ion kompleks? Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari kation logam dan molekul atau anion melalui ikatan kovalen koordinasi. Atau secara garis besarnya dirumuskan bahwa ion kompleks sama dengan atom pusat tambah atom ligan. Hal penting dalam ion-ion kompleks yang perlu diketahui: 1. Kation logam atau disebut sebagai atom pusat dan berfungsi menyediakan orbital-orbital kosong atau asam Lewis. Molekul atau anion disebut sebagai ligan dan berfungsi untuk menyediakan pasangan elektron atau basa Lewis. Berikut merupakan contoh beberapa ligan dan atom pusat beserta namanya.
Penamaan ion kompleks dirumuskan dengan buka kurung M ligan X, tutup kurung pangkat Y. M merupakan atom pusat, X sebagai jumlah ligan, Y merupakan muatan ion kompleks dengan catatan banyaknya ligan dinyatakan dengan awalan di atau 2, tri atau 3, tetra atau 4, penta atau 5, heks atau 6. Terkadang dengan awalan bis, tris, tetrakis sebagai pengganti di, tri, dan tetra. Nama kompleks bermuatan negatif atau anion pasti berairan at. Bilangan oksidasi ion pusat ditunjukkan dengan angka Romawi di dalam tanda kurung. Contoh penamaan ion kompleks yaitu Cu buka kurung NH342. Jumlah tambah ligan tambah atom pusat tambah biloks atom pusat sama dengan Cu. Kationnya yaitu tembaga, biloksnya adalah plus 2. Jumlah ligannya adalah 4, yaitu tetra. Ligan positif yaitu NH3 atau disebut juga amin, atau biloksnya juga 0. Biloks atom pusat jadi totalnya adalah plus 2 tambah 0 sama dengan plus 2, yaitu Cu buka kurung NH3 4 tambah 12 pangkat 12. Dan namanya menjadi tetra amin tembaga buka kurung 2. Di bagian terakhir saya akan membahas manfaat unsur-unsur transisi, yaitu pertama, sebagai bahan bangunan. Beberapa unsur transisi, terutama periode 4 seperti besi atau Fe, digunakan dalam konstruksi sebagai bagian dari baja yang kuat dan tahan lama. Lalu, sebagai industri otomotif, logam-logam seperti nikel atau Ni dan kobalt atau Co dalam pembuatan komponen-komponen mobil seperti baterai dan bagian-bagian mesin lainnya. Yang terakhir, sebagai industri elektronik atau sebagai kabel listrik dan berbagai komponen-komponen elektronik yang mengandung bahan tembaga atau Cu dan kobalt atau Co. Sebetulnya banyak cara pembuatan unsur transisi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan untuk besi dan mangan. Pembuatan besi, proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon atau monoksida. Lalu ada pembuatan mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya seperti bawah ini. Saya mendapat referensi pembuatan PPT ini dari beberapa link atau sumber di samping. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.